Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman satu hal yang sangat penting untuk bisnis Anda, khususnya untuk teman-teman para pebisnis, bahwa bisnis sangat tergantung dari seberapa banyak pelanggan loyal yang teman-teman miliki. Artinya apa? Semakin banyak pelanggan yang menggunakan produk atau jasa kita, maka bisnis kita akan bertahan bahkan berkembang. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting, bagaimana kita menciptakan loyalitas pelanggan sehingga pada akhirnya kita memiliki basis pelanggan loyal yang terus menggunakan produk dan jasa kita. Syukur-syukur merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk kita. Nah, teman-teman, ada 3 faktor yang membuat pelanggan itu terus menggunakan produk dan layanan kita. Nah, 3 faktor itu apa saja? Yang pertama adalah value atau benefit, value proposition. Ini adalah menjadi alasan mengapa saya harus menggunakan produk Anda, mengapa saya harus membeli produk itu, mengapa saya harus menggunakan layanan itu. Nah, itu yang disebut dengan value, atau teman-teman sering dengar value proposition, itu artinya benefit. Jadi sebenarnya inti dari bisnis teman-teman itu adanya di dalam value apa yang akan kita berikan kepada pelanggan. Bisa berupa produk, harga, bisa berupa desain, bisa berupa variasi yang lengkap, bisa berupa kinerja dari produk. Kalau misalnya handphone, maka ya baterainya 6000 mAh, kemudian kameranya 64 megapiksel dan seterusnya, itu performance. Itu artinya value. Value itu akan menjadi alasan mengapa saya harus membeli produk itu, mengapa saya harus menggunakan layanan itu. Nah, itu alasan pertama, pelanggan itu menggunakan produk dan layanan kita. Nah, tadi saya sampaikan ada 3 hal. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah faktor yang kedua yang membuat pelanggan itu terus menggunakan produk dan layanan kita adalah faktor brand. Sebaik apa brand kita diasosiasikan di pasar, sebaik apa brand kita dikenal, sebaik apa kita mudah ditemukan, reputasi kita seperti apa, itu brand yang akan mempengaruhi, oh ya, saya menggunakan produk ini saja. Nah, itu faktor yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, faktor yang menurut saya ini unik dan sangat kuat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk terus menggunakan produk atau layanan kita atau tidak, yaitu faktor yang ketiga, yaitu relationship, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi ternyata ini sangat mempengaruhi apakah pelanggan terus berbisnis dengan kita atau tidak, yaitu relationship. Nah, teman-teman, itu adalah 3 faktor yang membuat pelanggan terus menggunakan produk kita atau tidak, yaitu value, nilai yang kita berikan kepada pelanggan. Kalau pelanggan nyarinya nilai berupa harga yang kompetitif, maka value yang kita tawarkan adalah harga kompetitif. Kalau pelanggan carinya adalah barang yang kualitasnya baik, maka value berupa kualitas yang kita tawarkan. Kalau misalnya pelanggan carinya value berupa produk kekinian, maka value kekinian yang akan kita tawarkan. Menemukan kecocokan antara value yang kita miliki dengan value yang dicari pelanggan, itu seninya di situ. Itu faktor pertama. Tadi yang faktor kedua adalah brand, ya, sebaik apa brand kita dikenal, kemudian sebaik apa brand kita diasosiasikan positif di pasar, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, brand, kemudian tadi value, dan yang ketiga adalah relationship. Relationship ini sangat unik teman-teman. Kalau value dan brand itu mudah dilihat oleh kompetitor, mudah ditiru oleh kompetitor, dimodifikasi oleh kompetitor, relationship itu sifatnya unik. Maka 3 faktor ini silakan teman-teman kembangkan, silakan teman-teman kombinasikan, mau value yang ditonjolkan, mau brand yang ditonjolkan, atau faktor relationship yang ditonjolkan. Nah, itu tergantung bisnis dari teman-teman masing-masing. Dan antara value, brand, dan relationship ini 3-tiganya dipelajari dengan sangat baik di dalam strategi CRM atau strategi Customer Relationship Management. Oke teman-teman, itu tips dari saya untuk pagi hari ini, dan sampai bertemu di tips-tips CRM yang berikutnya. Terima kasih.